Gimana kabarnya ini udah ngelakuin semua tugas-tugasnya di chapter 1 List Building Mastery. Kita lanjutin di pagi ini, kita akan ngebahas selanjutannya. Karena pagi ini kita barusan ngeluncurin chapter 2, yaitu Lead Magnet Creation. Jadi next stepnya. Jadi yang kemarin mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari kita udah ngerjain yang namanya market research ya. Ini saya lagi lihat di depan saya nih. Market research, gimana caranya menemukan profitable niche, ideal customer, product research. Kita udah ngelakuin itu semua selama 3 hari. Ya, biar nggak lama-lama dan cepat dapat duit nih plannya. Maka hari ini saya launching chapter 2, yaitu Lead Magnet Creation. Jadi lead magnet creation ada 4 step juga. Yang pertama adalah apa itu lead magnet, kemudian jenis-jenis lead magnet itu seperti apa, dan kemudian packagingnya seperti apa, dan yang terakhir kita execute ya, design lead magnet seperti apa. Nah, for you yang sudah ngikutin List Building Mastery ini, please keep checking materinya, karena berdasarkan feedback yang ada di Tribelio, saya terus mengupdate materi-materinya sehingga akan menjadi lebih sempurna lagi. You know, it's done better than perfect, tapi kalau misalkan ada feedback, saya akan update di materinya sehingga akan membuat lebih lengkap lagi. So that's the idea. Now, sekarang, jadi konsepnya seperti ini. Kenapa sih list building ya? Ini harusnya di awal banget, tapi sekarang Anda udah tahu nih. Kenapa list building ya? Saya barusan browsing di Google, mencari tahu berapa sih pengguna Facebook di Indonesia. Jadi, ada 130 juta orang pengguna Facebook di Indonesia. Oke. Pengguna YouTube ada 132 juta pengguna YouTube di Indonesia. Dan ada 62 juta Instagram user di Indonesia. Yang artinya banyak banget ya, hampir mendekati 40% pengguna penduduk Indonesia ada di Facebook atau di YouTube gitu ya. Jadi lumayan lebih ya, hampir separuh ya, 40-50% ya, kita mendekati, kita 270 juta orang ya. Jadi separuh dari Indonesia pengguna YouTube. Nah, sekarang strateginya kayak apa sih sebenarnya digital marketing itu? Simple banget ya, fundamentalnya adalah Anda dari market yang segitu besar, Anda memilih satu spot yang spesifik. Makanya kita ngomongnya niche market. Kita mengambil satu spot yang spesifik, kemudian dari spot itu kita edukasi supaya mereka mengerti tentang produk kita melalui email marketing, kemudian melalui macam-macam, pokoknya diedukasi lah istilahnya. Jadi Anda mengajak mereka datang ke tempat Anda ajarin produk Anda jualan, selesai. So konsepnya sesimpel itu. Kalau zaman konvensional, proses ini nggak ada. Kalau zaman konvensional, Anda buka toko, mereka kan datang sendirinya. Kemudian mereka akan lihat-lihat, mereka akan beli. Sesimpel itu. Nah, tapi di dunia digital, masalahnya kagak ada yang tahu tempat Anda. Kagak ada yang tahu barang Anda. Kalau mereka nyari sepatu, Anda jual sepatu, maka mereka bisa nyari di mana-mana. Belum tentu mereka ingat Anda. Nah, kalau di dunia offline, kenapa orang ingat toko Anda? Ya karena dia biasa beli sepatu di tempat Anda. Problemnya adalah di dunia digital, Anda semua masih baru. Gak ada orang yang tiba-tiba ingat website Anda. Ya mereka akan ingatnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Salora, Blibli, dan yang lain-lain, JD, Shopee, dan yang lain-lain gitu kan. Itu yang akan mereka ingat. Maka jualan Anda tidak akan mereka ingat. That's the problem. Maka dari itu adalah Anda harus mengajak mereka datang, kenalan, habis itu mengambil database mereka. Sehingga apa? Ketika Anda memiliki produk baru, Anda cuma ngasih tahu mereka. Anda tinggal ngasih tahu mereka sehingga mereka bisa ingat dan akhirnya beli produk Anda. So, itu goalnya seperti itu. List building itu seperti itu. Jadi mengumpulkan database audience Anda, building relationship, berkomunikasi, ngobrol dengan mereka, dan kemudian kalau ada barang baru Anda bisa menawarkannya ke mereka. So, that's the idea. Jadi, dengan banyaknya social media user di Indonesia, Facebook 130, YouTube 132, Instagram 162 juta, belum pengguna Google. Saya belum mencari pengguna Google ya. I think, let me try ya. Google user in Indonesia 2020. So, I wanna see. Ada berapa banyak ya? Nggak ketemu nih. Market share of search engine. Nggak ketemu, ini kayaknya gede banget sih, harusnya sih. Oke, ini nggak ketemu nih berapa penggunanya nih. Pokoknya Google gede banget sih. Google itu globally ya. I think di Indonesia ya 97,8% orang pakai Google. 0,96% pakai Yahoo. So, ya pengguna
bukan mengeluh ya, traffic di luar sana itu gede banget. Jadi tujuan Anda adalah menembak dengan tepat sasaran Anda. Makanya di chapter 1 ini kita ngomonginnya adalah selalu tentang niche market, kemudian menentukan ideal customer. Itu gunanya adalah Anda benar-benar ketika mau jualan tuh exactly tepat banget ke sasaran. Karena kalau Anda menjual ke semua orang, ya susah gitu. Mereka gak peduli tentang Anda karena nggak spesifik. Jadi itu. Nah, ketika Anda mau masuk ke sebuah market kayak begitu, Anda harus mencari tahu apakah marketnya profitable atau enggak. That's why kita melakukan yang namanya research pasar. Oke. Jadi simple say-nya adalah buktikan barangmu ada yang nyari. Sesimpel itu sih. Bahkan kalau misalkan nggak ada yang nyari di Google misalkan, ada yang ngomongin nggak barangmu? Kalau nggak ada yang ngomongin, jangan-jangan problem yang kamu ciptakan tadi itu mengada-ada. Iya kan? Karena banyak orang mengada-ngada men, kayak ngomongin problemnya begini gitu. Dan ketika diminta untuk buktikan sih mana sih ada nggak orang yang ngomong kayak gitu? Nggak ada, harusnya kan begitu. Nggak ada harusnya, ini digital, kita ada researchnya. Kalau nggak didukung oleh research, ya berarti Anda terlalu kemana-mana gitu. Mungkin belakangan Anda boleh ngomong kayak gitu kalau sudah expert. Tapi kalau belum, masih newbie, please jangan sok pintar. Oke? Masih newbie, pakai tools yang ada. Saya udah kasih toolsnya banyak banget. Dan please cek lagi materi-materi sebelumnya. Karena saya akan menambah terus. Materi research niche saya akan tambah. Karena saya melihat kan, kalau saya kasih begini, responnya kayak gimana ya. Saya pengen tahu dulu hasilnya seperti apa. Saya akan nambah, saya belum memasukkan materi clickbank misalkan. Oke, jadi bisa aja nyarinya berdasarkan market, bisa aja ngelihatnya berdasarkan produk, itu juga bisa. Jadi misalnya kayak di clickbank, itu produknya ada. Di situ ada ranking produk mana yang laku. Oke. Nah, dari sisi produk mana yang laku, Anda jadi tahu, oh ternyata orang yang butuh bagaimana woodworking misalkan, bagaimana membuat bukan kerajinan tangan ya. Istilahnya pakai tangan untuk bikin sesuatu dari kayu gitu, woodworking ya kalau di luar sana gitu. Apparently itu banyak sekali yang laku. Nah, itu Anda bisa cari tahu habis itu kan dari situ. Oh, ternyata orang-orang suka woodworking. Oke, kita analisa nih marketnya nih dan sebagainya nih. Pokoknya offernya adalah woodworking, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi mulainya malah dari produk duluan. Itu it's okay. Ya, it's okay. Tapi at the end of the day, dua-dua harus ada. Ya, jadi marketnya ada, kemudian produknya ada. Tugas Anda simpel sekarang habis itu. Cuman ngasih tahu si user, diedukasi supaya beli produk ini. Cuman gitu doang. Cuman proses edukasi ini apa? Kita nggak bisa upload posting itu dianggap edukasi. Nggak bisa kayak begitu. Why? Karena ada upload hari ini, yang lihat si A. Ada upload besok, yang mungkin yang lihat si B gitu kan. Nggak bisa dipastikan si A akan lihat terus secara berurutan. That's why kita membangun namanya list building ini supaya si A diedukasi sekali itu berurutan sampai akhirnya dia ngerti gitu. Oke, kayak gitu. So, well, sekarang tugas Anda benar-benar. Jadi mulai minggu ini, mulai hari ini itu ngedesain lead magnet. Lead magnet itu apa sih? Jadi lead magnet adalah sesuatu yang Anda tawarkan ke user Anda supaya mereka itu mau masukin nama dan email, at least itu. Ya, itu goalnya itu. Jadi kalau misalkan Anda tawarin sesuatu, misalkan Anda tawarin kayak, hey, get it for free, masukkan nama dan email. Udah deh, mereka udah kayak masukin semuanya untuk mendapatkan buku ini gitu. Jadi that's a strategy. Jadi lead magnet harus membuat orang kayak, wow, oke, kayak gini dikasih for free, aku pengen banget. Nah, itu lead magnet. Jadi harus didesain. Ini Anda mulai masuk ke teknikal. Katanya mau diajari teknis kan? Nah, sekarang saya ajari teknis nih, bukan cuma mindset aja. Jadi, oke. Tapi secara mindset jelas harus ada dong. Kalau kita bikin sesuatu kan harus ada mindsetnya di mana user suka nggak nantinya? Apakah user akan bilang, wow, kayak gini dikasih gratis, aku mau banget. Apakah user akan ngomong gitu? Atau user akan ngomong sekedar kayak, cuman gitu doang, malas gitu. Ya, jadi Anda harus meng-create sesuatu yang membuat user itu wow gitu. Nah, balik lagi sedikit ke yang sebelumnya. Waktu membuat kondisi, ini di chapter 1 ya, Anda harus tahu kondisi awal dan kondisi akhir dari si user itu harus tahu banget. Jadi intinya begini, kenapa sih jualan Anda nggak laku? Karena Anda jualannya produk. Oke? Jualan biar laku rumusnya cuma satu. Kondisi user apa, Anda tahu kondisi user apa, kondisi yang diinginkan user itu apa. Jadi titik A dan titik B. Anda harus tahu. Anda harus bilang ke dia gini, sekarang kamu berada di kondisi A kan? Nggak enak kan? Ini loh ada kondisi B. Mau nggak ke situ? Maka user akan mengatakan bahwa emang bisa ya kayak begini ya. Kalau bisa caranya gimana? Pengen banget dong. Kalau misalkan harus bayar berapa nih untuk nyampe ke sini? Nah, Anda harus cuman menunjukkan dua hal kondisi yang berbeda aja. Ini kamu sekarang, ini kamu nanti. Maka kita nyebutnya adalah future hope. Future masa depan,
Hope adalah harapan. Harapan yang diinginkan pada masa depan itu seperti apa. Nah, kalau Anda nggak punya dua ini, dan Anda cuma memberikan botolnya aja, orang nggak kebayang, men. Orang nggak kebayang. Orang yang pintar ngerti. Masalahnya nggak banyak yang ngerti. Oke? Jadi, barang Anda itu cuma kendaraan dari titik A menuju ke titik B, itu kendaraannya menggunakan produk Anda. Jadi kalau Anda cuma jualan produk doang, tanpa menunjukkan ini bisa membawa dia ke titik B, kemana? Ke future hope, maka orang nggak akan peduli. Dia nggak akan membeli barang Anda. Ya, jadi itu problemnya. Kebanyakan orang selalu yang dipasang, ditunjukkan hanyalah produknya. That's the biggest problem ever. Oke, so sesimpel itu aja. Mulai desain kondisi akhirnya. Nah, kebanyakan orang salah karena mindsetnya selalu jualan produk. Kebanyakan orang mindset gini. Kondisi awal orang tidak mengerti produk saya. Kondisi akhir orang menggunakan produk saya. Dia mengerti produk saya. Men, orang nggak peduli mengerti ini. Orang cuma mau future hope-nya. Orang nggak peduli ngerti cara diet. Orang mau turun 10 kilo, selesai. Ya, karena background saya adalah di nutrisi ya, suplemen ya. Jadi jelas banget ya. Dulu selalu ngajarinya, setelah download ebook ini, Anda akan mengerti cara diet yang benar. Ternyata orang nggak nyari cara diet, men. Orang nyari turun 10 kilo. Dan kebetulan, buku ini menjadi kendaraan supaya dia bisa mengerti cara mencapai turun 10 kilo. Idenya seperti itu, sesimpel itu. Oke, so, yeah, that's the idea. So, sebelum kita akhiri, any question so far? 10 minutes sebelum kita akhiri. Ya, jadi, mulai, kalau buat, lupa nulis, kalau buat Anda yang belum join kelasnya, linknya ada di sini ya, http://sharemytribe.me/qf8. Oke, so, ini saya pin dulu deh. Saya pin. Nah, buat Anda yang baru bergabung, baru join, ini apa sih semuanya ini? Ini adalah kelas saya yang saya berikan secara gratis selama masa corona ini berakhir minggu ini. Ya, berakhir minggu ini. Coronanya masih lama dan ya berdoalah supaya coronanya jangan lama-lama gitu ya. Berakhir minggu ini, so buruan aja join di link yang saya pin barusan. http://sharemytribe.me. So masuk ke situ, download aplikasi Tribelio, masukkan invitation code Anda, yaitu ini. Link ini adalah invitation link Anda. Masukkan ke situ, Anda akan belajar, cari di pin post, list building mastery. Sekarang kita sudah masuk ke chapter kedua. Ya, oke, yang pertama adalah bagaimana sih menentukan niche market, bagaimana menentukan ideal customer, bagaimana menentukan produk untuk dijual. Nah, setelah ketemu, maka hari ini kita akan mulai masuk ke lead magnet creation. Bikin lead magnet supaya orang mau masuk ke tempat Anda. Bikin kelasnya setiap hari, baru join. Kelasnya berjalan mulai dari Senin kemarin sampai kurang lebih 2 mingguan ya, 2 minggu setengah lah targetnya. 2 minggu 3 minggu lah ya. Bagaimana cara riset market? Ada di sini kan, semua udah saya kasih cara riset market. Bagaimana menghadapi perang harga dengan kompetitor produk yang sejenis, jangan bikin yang sejenis, cari yang berbeda, totally berbeda. Oke, nah pelajari dulu nanti di sini apa itu lead magnet dan sebagainya. Satu pertanyaan paling penting. Satu pertanyaan paling penting ketika Anda mengerjakan yang kedua ini, yang chapter 2 ini adalah apakah kalau misalkan saya lagi pikir enaknya menjelaskannya dari sisi gini. Ketika Anda mau menawarkan produk Anda, apa mindset, knowledge, belief yang harus ada di kepala customer Anda atau audiens Anda, sehingga ketika mereka memiliki knowledge, belief tadi, mereka akan mau nggak mau beli produk Anda. Itu pertanyaannya. Apa mindset, knowledge, belief yang harus ada di kepala mereka, sehingga ketika mereka ngerti itu, mereka mau nggak mau pakai produk ini. Itu. Nah, sekarang ketika saya jualan Bonels, simple banget, men. Bonels ini lagi happening banget. Kenapa lagi happening banget? Kalau Anda lihat proses terjadinya kenapa ini happening banget, booming banget, simple banget. Bahwa saat ini dengan adanya virus di luar sana, kita harus benar-benar menjaga imun kita. Sehingga ketika imun kita naik, kita tidak mudah terserang virus sakit dan yang lain-lain. Maka orang akan mencari di kepalanya dia, oke, saya ngerti bahwa imun saya naik. Beliefnya dia itu, clear banget kan, ada yang sembuh, ada yang mati. Yang sembuh karena imunnya kuat, yang mati karena sudah punya penyakit bawaan sebelumnya. Di otak orang udah diedukasi by dunia segitu gedenya. Nah, ini kan enak banget nih. Nah, kemudian stepnya adalah orang akan mulai mencari solusi. Oke,
Saya sudah tahu, saya sudah aware, saya sudah ngerti sekarang bahwa imun saya harus naik. Ketika dia mencari solusi, maka simpel banget jawabannya. Saya ngiklan bahwa ini akan naikin imun. Ini akan memproteksi keluarga seruangan. Kalau Anda nyalain di ruangan, seruangan. Jadi ketika yang dicari dengan yang dikatakan benar, maka ya sudah, ini akan laku booming setengah mati. Sesimpel itu prosesnya. Nah sekarang kalau dibalik sekarang, dengan niche market Anda masing-masing, tidak semua orang sudah mengerti atau believe atau aware tentang produk Anda. Maka tugas Anda adalah mencari tahu apa sih konten yang harus dimasukin ke kepala orang, sehingga kalau konten itu ada di dalam kepala orang, maka dia akan membeli produk Anda. Idenya seperti itu. Maka nanti kita akan mendesain konten, isi konten, isi emailnya semua, itu di minggu depan, itu dengan cara email marketing tadi. Nah sekarang, tugas Anda adalah menentukan apa itu semuanya, dan mendesain lead magnet. Jadi ini strategi untuk menaikkan imun Anda di rumah. Misalkan kayak gitu. 5 hal yang bisa Anda lakukan dengan natural product di rumah Anda untuk meningkatkan imun Anda. Sehingga di zaman corona ini, imun Anda lebih tinggi dan lebih aman. That's the hook. Misalnya contohnya kayak begitu. Wah orang kan kayak download aja tuh. Saya pengen tahu sih 5 resep untuk menaikkan imun. Makanan untuk menaikkan imun. Misalnya kayak gitu. Langsung kan? Oke saya jawabin dulu. Download aplikasi apa? Tribelio namanya. Mira Parahita, hai, udah join bertiga sama temanku dari link itu, cuman 2 temanku kayaknya nggak masukin linknya. Wah, ya harus masukin dong. Tinggal download tinggal klik link ini, link ini tinggal dimasukkan ke dalam Tribelio. DM Elite, apakah ada kemungkinan pakai Zoom kalau COVID belum selesai? Kita tidak berencana untuk bikin pakai Zoom sih kalau DM Elite. Why? Karena kita maunya itu networkingnya sebenarnya. Jadi berharap aja COVID-nya udah selesai. Hopefully, karena masih Juni ya, hopefully selesai. Gitu aja. Ya, karena DM Elite itu sayang banget. DM Elite itu bukan cuma ngajarin konten aja sebenarnya. Bagi banyak orang berpikir seperti itu. Tetapi bagi alumni DM Elite yang benar-benar hasilnya bagus banget, mereka memanfaatkan networking di kelasnya. Networkingnya itu luar biasa banget. Jadi, sementara Anda sekarang belum ikut DM Elite, karena DM Elite-nya masih bulan Juni, maka Anda bisa ikut kelas ini, List Building Mastery seperti ini. Sehingga nanti ketika Anda ikut DM Elite, itu materinya lebih lengkap lagi dan Anda akan ngerasa bahwa, oh sekarang saya ngerti toh, kenapa konsepnya kayak begini di DM Elite. Oke, jadi ini adalah kayak semacam prakteknya langsung gitu. Kalau di DM Elite gak ada praktek kayak begini, karena research market aja lama banget kan, 3 hari research market ada yang nemu, ada yang gak ketemu. Ada yang bilang kayak, saya udah research gak nemu-nemu nih, ya itu idealismenya terlalu kuat. Tidak sesuai passion saya. Justru saya mau melepaskan dari passion dulu di awal ini. Saya mau melatih Anda research market. Maka saya minta Anda untuk mengisi 3-5 market. Bukan yang sesuai dengan Anda. Karena kalau 5, nggak mungkin semuanya Anda suka. Ya kan? Tapi Anda paling nggak ngerti cara nge-researchnya. Sehingga nanti apa? Kalau Anda punya skill ini, ketika di luar sana ada peluang, Anda udah tahu, oh ngelihatnya kayak gini. Cek di Google Trend, cek di Google Keyword Planner, cek di lain-lain. Dan oke, kayaknya menarik banget nih. Anda punya skillnya. So I want to give you guys pancingnya, bukan ikannya. Kalau saya kasih ikannya, habis itu ada peluang lagi, Anda nggak kelihatan itu. Karena Anda tinggal makan. Oke, makanya saya kasihnya adalah pancingnya. Budi Sucipto, hai. DM Elite apa masih berlaku riset dari kelas yang lama? Yes, masih berlaku. Oke, itu alasan kenapa saya tidak memberikan tidak memberikan ikannya, tetapi memberikan pancingnya. Saya nggak mau Anda terlalu fokus ke passion Anda, which is passion bukan salah. Cuman kelas ini bukan tentang passion Anda. Kelas ini tentang memberikan Anda skill yang enough untuk Anda bisa melakukan research sendiri. Sehingga kalau ada peluang, Anda bisa ngelakuin itu sendiri. So that's the goal dari kelas ini. Oke, so setelah Anda research semuanya, sekarang kita mulai bikin lead magnet. Jadi lead magnet ini banyak ya PR-nya nanti ya. Anda harus mulai mendesain. Kita akan kasih sih, ini belum selesai materinya. Jadi please terus balik ke materi ini ya. Kita akan mendesain melalui Canva. So Canva adalah tools yang gratis untuk Anda bisa membuat e-book dan yang lain-lain. Oke, riset lagi bisa. Riset lagi bisa, nggak ada masalah. So, nanti kita akan ajarin pakai Canva. Jadi kalau nggak punya Photoshop, ya nggak usah Photoshop lah, nggak usah aneh-aneh lah. Pakai Canva Anda cukup. Oke, so dengan Canva Anda bisa mendesain, and it's free. Ya Anda mau berbayar boleh, mau gratis boleh. Gratis aja sudah cukup. Jadi nggak ada masalah. Nah, nanti Anda upload, itu ada 2 cara. Anda bisa pakai Amazon, Anda bisa pakai Google Drive. Nah, nanti gimana caranya akan ada step-stepnya di sini semua. Tribelio, apakah ada program JV antara developer apartemen dan mall sama member Tribelio? Belum ada. Di kita sih nggak ada JV kayak gitu sih. JV kayak apa? Langsung dikontak aja nanti di
IG-nya Tribelio langsung ya. Oke, so ada question lagi kah? Ada pertanyaan lagi kah sebelum kita akhiri? Karena habis ini saya harus benar-benar ngeliatin ini nih. Nah, remember, Anda mau banyak yang bilang kayak, Dan lu ngajarin strategi mulu, ini teknisnya sekarang. Nah, sekarang begitu ketemu teknis, siap action nggak Anda? That's the question. Kalau Anda siap action, maka teknis kayak begini, ini teknis yang paling gampang banget. Teknis itu ribet banget sebenarnya kalau misalkan semuanya, sampai Anda harus bikin landing page sendiri, bikin website sendiri. Ini teknis baru mikirin bikin lead magnet saja. So, very simple harusnya. Mau tanya, belakangan ini kan Ko Denny menggaungkan tentang after funnel. Apakah funnelingnya sendiri menjadi tidak penting? Oh, funnel penting, men. After funnel kan kemarin ketika saya berbicara tentang community. Nah, sekarang gini. That's why, itu alasan yang kuat banget. That's a good question actually. Itu alasan yang kuat banget. Saya sudah membangun buku ini. Buku ini saya sudah tulis dari tahun lalu. Sudah dari September, September. Ini lengkap banget. Dan ini ngebahas tentang after funnel sebenarnya. Cuman, karena saya ngerasa bahwa banyak orang masih nggak ngerti tentang funnel, maka saya membuat yang list building mastery ini untuk funnel sebenarnya. Jadi mulai dari iklan, habis itu ngelihat postingan Anda, habis itu mulai join ke list Anda, list building Anda, habis itu Anda edukasi mereka, habis itu Anda jualan. That's the funnel. Ini baru belakangnya, nanti. Try. Kalau Anda sudah ngerti ini. Kalau belum ngerti ini, masuk ke sini, mungkin agak sedikit bingung. Apalagi kalau dari awam banget. Makanya buku ini nggak jadi saya launch sekarang. Saya lagi nulis buku baru yang judulnya adalah List Building Black Book. Jadi hopefully segera selesai. Ini saya barusan nulis dan masih di halaman 8. List Building Black Book-nya. Ya, ini saya lagi nulis. At this very moment saya lagi nulis. Ya, hopefully stay at home gini produktif. Jadi sebulan bisa jadi satu buku. Oke, so funnel is important. Ada berapa chapter? Kita di List Building Mastery ini masih mendesain totalnya itu 5 chapter. Oke. Jadi chapter pertama foundation itu untuk research menentukan marketnya semuanya, foundationnya. Chapter kedua adalah lead magnet creation. Chapter ketiga adalah teknologinya, bagaimana caranya men-setup semuanya pakai Tribelio. Terserah by the way ya, mau pakai yang lain-lain juga terserah. Pokoknya kita ngajarin pakai Tribelio. Nah, kemudian chapter 4 adalah menentukan kontennya. Jadi setelah di setup teknologinya, kontennya ini mau dikirimin itu apa sih sebenarnya? Itu ada strateginya, bukan ngasal ya. Kemudian chapter 5 adalah social media list building strategy. Jadi bagaimana menggunakan yang tadi saya bilang, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, bagaimana menggunakan mereka untuk melakukan list building sehingga dari traffic dari situ akan masuk gitu. By the way, saya udah ngepraktekin sekarang kan. Sekarang ada join, that's the part 5 kan sekarang ini. Kalau saya bilang join di tribe yang saya pin ini gitu, lah kan Anda masuk. Basically I'm doing yang saya ajarin. Kapan kok sampai bikin landing page? Nah, menariknya adalah di list building mastery ini saya nggak mau pakai landing page. Can you imagine kayak begini? Apakah ratusan orang, ini I think hampir 1.000 orang masuk ke list building mastery? Itu 700-an ya. Kalau nggak salah kemarin udah 700-an, nggak tahu hari ini. Apakah 700 orang yang masuk ke sini dalam waktu 4 hari ini, 3 hari ini pakai landing page? Apakah ada join pakai landing page? Jawabannya enggak kan? Saya nggak mau membebani Anda dengan terlalu banyak hal teknis, sehingga ketika dieksekusi malah macet di teknisnya. Bikin website, nentuin domain, habis itu bikin HTML-nya, bikin formnya, ribet. Ini saya praktekin dan Anda masuk, berarti Anda sudah masuk ke list building saya, which is saya ngajarin Anda sesuatu yang saya lakukan sendiri. Dan ini udah terbukti masuk berapa ratus orang. Bagi banyak orang ada yang kayak, dan ngundang orang 10 kok susah ya, 50 kok susah ya. Well, yeah, kalau misalkan Anda nggak ngerti caranya, listen again, wait ya. Teknisnya mulai hari ini Anda mulai ngebangun lead magnet hari ini. Kok ini punya trik nggak supaya action kita bisa konsisten tiap hari bikin list, maksudnya bukan bikin list ini, bikin to-do list yang kecil gitu. Email frameworknya jadi diajarin di Tribe Hacker. Yes, kita akan ajarin nanti frameworknya seperti apa. Karena mungkin hal after funnel ini masih baru. Apabila kemudian bisa memberikan template atau contoh stepnya suatu brand dari funnel ke after funnel, mungkin bisa lebih dipahami. Yes, nanti itu. Saya lagi fokus ke funnelnya dulu sekarang. Nah, habis ini sudah selesai, materinya semua sudah clear, solid, baru kita akan kasih jembatannya ke after funnel. Karena apparently saya berpikir kemarin saya berpikir, ini sharing aja ya. Saya udah ngajar DM Elite dari 2015 dan saya berhenti di 2019 kemarin itu.
Saya pikir dalam 4 tahun orang sudah ngerti tentang funnel. Apparently yes, orang ngerti tentang funnel dan nggak banyak. Maka dari itu saya ulangin lagi, ya udah DM Elite kita buat lagi. Karena yang berhasil di Tribelio, yang omsetnya sampai ratusan juta itu lulusan DM Elite, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya bikin materi kayak begini, list building mastery ini. Karena ini fondasi banget. Dan saya bikinnya gratis lagi. Jadi for you now, join sekarang, it's free. Start hari Senin depan, kita udah nggak terima member baru. Jadi manfaatkan aja, undang teman Anda mumpung masih free. Ya, jadi mulai Senin depan, it's no longer free. Kalau ada guideline atau contoh framework boleh di-share biar kita lebih ada pencerahannya. Sebenarnya kalau dari funnel ke after funnel ya ada di buku ini sih sebenarnya sih. Cuma saya belum mau launching ini sekarang sih. Sayang aja kalau launching ini ternyata fondasinya kurang kuat, nanti malah nggak jadi. Jadi saya strategis. Now, saya strategis. Jadi saya memikirkan strategi sampai ke mindset orang. Apakah better kalau dikasih ini di awal atau better kalau dikasih ini di awal. Nah, saya lagi mengutak-atik sekarang, membantu banget. Saya bilang ke tim saya, bantuin sebisa mungkin member-member yang ada di Tribelio, di Tribe Hacker, supaya mereka berhasil untuk pecah telur. Harapan saya, at least 2 minggu lagi udah mulai pecah telur. Seminggu ini kita akan ngerjain lead magnet. Minggu depan kita akan mulai ngomongin set up your tech platform, sambil kita ngisi kontennya apa. Nah, jadi akhir minggu depan, harusnya sudah mulai jualan, ya. Ini yang impian saya adalah ngelihat mulai pecah telur, gitu. Oke, so saya minta ke tim saya untuk bantuin bener-bener sampai pecah telur, gitulah intinya. Oke, so hopefully membantu. Dari situ kalau misalkan sudah banyak yang pecah telur, udah mulai jualan dan mulai profitable, maka baru saya akan luncurin yang ini. Karena ini adalah untuk ngegedein bisnis yang udah jalan gitu ya. Jadi gede gitu. Tujuannya pecah telur. Yes, tujuannya adalah Anda mulai profitable. Kok saran nama dong buat bisnis woodworking pakai laser engraving di komunitas Tribe supaya pasarnya bisa luas apa ya? I have no idea, man. Nyari nama itu challenging banget. Saya nyari nama Tribelio aja udah lama banget kemarin, kayak sebulan 2 bulan gitu kan, masih kayak oh my goodness, lama banget. Skincare yang capai ratusan juta di Tribelio, apakah ada nama tribe-nya di Tribelio? Saya nggak bisa ngomongin sih karena ya orangnya minta di nggak disebutin. Oke, tapi ada gitu ya. Nanti akan kita ada awarding khusus untuk itu sih sebenarnya sih, tapi nggak sekarang karena yang dapat beberapa ratus juta belum banyak. Ada tapi belum banyak gitu. Yang lain ada berjuta-juta, belum ratusan. Ya itu ada gitu. Jadi I want to see lebih banyak lagi, baru kita ada ini namanya awarding night gitu ya. Jadi ada seru deh pokoknya. Jual rumah second apa bisa pakai Tribelio? Gak ada masalah. Saya jual apartemen juga pakai list building, gak ada masalah. Just wanna say thank you and bless you Ko Denny. Sama-sama, terima kasih sekali lagi. Hopefully ini bisa menjadi berkah buat Anda semuanya. Linknya gak responku, gak bisa dibuka. Di copy paste aja kalau gitu. Di copy paste aja di browser Anda. Atau di copy paste di Tribelio lah. Ngapain di browser Anda. Jadi download dulu aplikasinya Tribelio, terus masukkan invitation link ini di dalam Tribelio. Saran UI UX di Tribelio kalau bisa di-update lagi agar bisa lebih engaging. Sudah, man. Don't worry. Kita lagi proses itu. Kita lagi proses itu semuanya dan memang udah lagi dikerjain. Cuman itu butuh waktu. Gak sesimpel itu. Kalau boleh tahu website apa ya yang jual mesin-mesin buat bisnis? Mesin apa nih? Packaging kah? Mesin apa nih? I have no idea. Alibaba, AliExpress, Alibaba mungkin. Atau datang ke pameran-pameran mesin kalau udah kayak begitu. Cuman kayaknya sekarang lagi susah ya. Anda harus cari di Alibaba, I think. Itu sih. So, semua yang saya lakukan dari awal saya melakukan digital marketing, it's always tentang list building. Ya, it's always tentang list building. Mulai dari jualan suplemen, habis itu jualan properti, habis itu jualan DM Elite yang dulu-dulu di DM ID ya. Kemudian sekarang Tribelio, it's always list building gitu. Jadi itu fundamental yang nggak bisa lepas. Jadi pasti ke sana. Nah kemarin bahkan saya upload di Instagram story saya bahwa untuk membuat custom audience di Facebook aja ada satu option dari Facebook untuk memasukkan email list customer Anda. Yang artinya adalah even Facebook ngerti list building. Iya kan? Yang artinya berarti kalau Facebook aja memberikan fitur untuk Anda upload list Anda ke dalam iklan custom audience, berarti kan penting itu.
Nah, enaknya di Tribelio satu, yaitu Anda nggak usah upload manual. Di dalam Tribelio kita sudah bekerja sama dengan Facebook. Jadi Anda tinggal bikin yang namanya Smart List dan diklik ada tombol sync ke Facebook. Maka database ada di list building Anda di dalam Tribelio akan kita kirimkan ke Facebook. Dan itu akan kita sync per 24 jam sekali. Jadi akan diupdate terus. Keren banget kan? Anda punya list building, orangnya, oke, join ke Tribelio, habis itu tutup maksudnya aplikasi Tribelio nggak dibuka lagi. Kemudian dia buka Instagram, maka iklan Anda akan muncul di Instagram. Hey, thank you so much karena Anda sudah bergabung di list saya di Tribelio gitu-gitu. That's amazing. Itu list building yang lain kagak ada fitur itu sama sekali. Anda kan challenging kalau untuk ngelakuin di tempat lain karena Anda harus upload manual. Nah, upload manual problemnya adalah tiap hari list Anda akan bertambah. Kalau list Anda tiap hari bertambah, masa diupload tiap hari kan ganti terus nih berarti filenya nih. Nggak ada proses untuk mengupdate. Ya kalau di custom audience nggak ada fitur update ya, adanya upload gitu. Jadi kalau pakai API kayak kita kerjasama itu baru bisa update. Jadi kalau di sini ada 1000, habis itu besok naik 100 orang, ya ini akan bertambah terus. Kayak gitu. So stepnya seperti itu. Kesulitan yang sedang dihadapi bikin konten yang original dan menarik. Nanti ada frameworknya semua, don't worry. Di list building mastery ada frameworknya semua. Kok mau bikin squeeze page dan upsell page pakai apa selain ClickFunnels? Bikin manual pakai WordPress kalau enggak. Jika ayah saya pabrik kain bahan celana mau jual kain grosiran ke pabrik garment biar lebih banyak pelanggan, apakah bisa pakai Tribelio? Pabrik garmentnya ada berapa sih jumlahnya? Karena pabrik garment kan nggak banyak ya. Kalau nggak banyak ya manual sih. List building apakah harus dari niche yang sama? Sama dengan apa maksudnya? Dari yang Denny lihat, dari database yang Denny punya tahu, dengan kondisi COVID sekarang, apakah ada bisnis yang growth selain bahan pokok dan bahan medis, bahan kesehatan? Yes, bahan kesehatan. Saya nggak hafal sih, saya nggak terlalu lihat. Online course juga naik. Orang-orang yang ngajarin bagaimana caranya mencari uang lewat internet. Ya kayak list building mastery kayak gini. Ini ada beberapa yang ngajarin kayak gitu kan. Personal branding lewat rumah, bagaimana membangun personal branding di Instagram. Nah kayak gitu-gitu itu yang naik. Online course naik. Ya kayak ruang guru naik kayak gitu-gitu ya. Jadi karena orang maunya belajar dari rumah. Karena liburan is one thing, tetapi libur terlalu lama di rumah juga nggak enak, boring. Orang kan mencari sesuatu untuk ngerjain daripada nganggur di rumah, ngapain nih gitu. Jenis hook yang cocok untuk healthy catering, niche-nya pegawai kantoran full time yang susah ngatur pola makan, overweight dan jarang berolahraga apa? Ya, mimpi mereka apa? What is their dream? What is their future hope? Ulang lagi kok gimana email list dari Tribelio bisa diekspor ke Facebook? Kita sync. Ya, jadi email dari Tribelio dibuat namanya Smart List duluan. Jadi masuk ke Creator Studio, ada namanya member di situ, klik di member, bikin Smart List. Nah, dari Smart List itu tinggal nanti diklik ada tombol sync ke Facebook, gitu aja, sesimpel itu. Jadi Smart List di Tribelio itu sama dengan custom audience di Facebook, cuma namanya kita Smart List. Is it possible using Tribelio for internal tribe, giant company franchise? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Tinggal dibuat private aja kan tribe-nya dibuat private. Jadi only invitation dan harus di-approve, atau dibuat secret, hanya di-invite doang baru bisa join. Bisa. Jadi kita ada fitur itu semua, aman. Ya aman. Gitu. Alright, so I think itu aja. Tidak berlama-lama, ini sudah jam 11.04, kita udah melebihi jadwal. Oke, so please buat Anda yang belum join, please klik ini ya, http://sharemytribe.me/qf8. Masukkan, download aplikasi Tribelio, masukkan ini ke dalam link di situ, link di invitation ke situ. Kemudian Anda akan masuk ke Tribe Hacker, komunitas saya. Oke, di situ ada temukan pin postnya adalah List Building Mastery. Ada pelajarin materinya sudah saya upload 2 chapter. Hari ini kita akan ngomongin tentang lead magnet creation. Alright, so sampai ketemu di dalam Tribelio. Please kerjain tugas Anda. Saya pengen melihat minggu depan Anda sudah mulai, akhir minggu depan, atau mungkin awal 2 minggu lagi, Anda sudah mulai bilang kayak, ya saya pecah telur, saya dapat 1 juta pertama, saya dapat 2 juta pertama. Saya pengen dengar itu semua. Alright, so thank you so much. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.